Halo teman-teman, nama saya Kali. Saya adalah seorang siswa yang aktif menggunakan media sosial dan sering merasa sulit fokus saat belajar. Nama saya Nikisha. Saya adalah siswa yang tertarik pada bidang sains dan mencoba memahami fenomena ini dari sudut pandang ilmiah. Podcast ini membahas isu penurunan konsentrasi pada remaja akibat penggunaan media digital. Topik ini dipilih karena semakin banyak pelajar mengalami kesulitan fokus saat belajar akibat distraksi dari gadget dan media sosial. Podcast ini dikemas dalam bentuk percakapan santai namun informatif agar mudah dipahami. Balik lagi di podcast kita. Nah, hari ini kita mau bahas sesuatu yang sangat relate nih, penurunan konsentrasi dan fokus, terutama karena media digital. Iya, kan sekarang kita sangat mudah terdistraksi. Sedikit notifikasi saja, kita langsung terdorong untuk memeriksa ponsel, bukan? Betul banget. Berdasarkan penelitian, penggunaan media sosial yang berlebihan bisa menurunkan rentang perhatian seseorang. Otak kita jadi terbiasa dengan stimulasi cepat. Jadi makanya kita susah fokus lama ya. 10 menit saja sudah ingin membuka aplikasi seperti TikTok. Menurut kamu, mengapa sih ini bisa terjadi? Karena otak kita terbiasa mendapatkan reward instan. Setiap scroll itu ada hal baru, jadi kita ketagihan. Oh, jadi kayak kecanduan gitu ya? Iya, kurang lebih. Oleh karena itu, ketika kita diminta membaca buku atau mendengarkan penjelasan yang panjang, kita cenderung cepat merasa bosan. Terus tampaknya ada apa dong buat belajar? Dampaknya besar sih. Konsentrasi menurun, produktivitas juga ikut turun. Menurut kamu, kebiasaan seperti ini masih bisa dikurangi atau diubah enggak? Masih bisa banget, tapi memang butuh proses dan niat dari diri sendiri. Kita harus mulai sadar dulu kalau kebiasaan itu kurang baik, lalu pelan-pelan mengurangi waktu penggunaan gadget atau media sosial. Kalau mau mulai melatih fokus lagi, kira-kira langkah awal yang bisa dilakukan itu apa ya? Bisa mulai dari hal kecil dulu. Misalnya belajar tanpa pegang HP selama 15-30 menit atau coba membaca buku sebentar setiap hari. Yang penting konsisten, nanti lama-lama juga jadi kebiasaan. Selain itu, apakah lingkungan sekitar juga berpengaruh terhadap fokus belajar kita? Iya, sangat berpengaruh. Kalau kita belajar di tempat yang ramai atau banyak gangguan, pasti lebih susah fokus. Sebaliknya, kalau lingkungannya tenang dan nyaman, kita jadi lebih mudah berkonsentrasi. Menurut kamu, seberapa penting peran orang tua atau guru dalam membantu mengatasi masalah ini? Penting banget. Mereka bisa membantu dengan mengingatkan, membuat aturan penggunaan gadget, dan juga memberi dukungan supaya pelajar bisa lebih disiplin dalam belajar. Tapi di sisi lain, teknologi juga banyak membantu kan? Jadi sebenarnya teknologi itu buruk atau tidak? Sebenarnya teknologi itu enggak buruk. Justru sangat membantu kalau digunakan dengan benar, misalnya untuk mencari materi pelajaran atau belajar online. Yang penting adalah bagaimana kita menggunakannya. Berarti ini bukan hanya masalah kebiasaan, tapi juga pengaruh teknologi ya? Betul, tapi bukan berarti teknologi itu buruk. Kita aja yang harus bisa mengontrol penggunaannya. Saya setuju. Mungkin kita bisa mulai dari langkah sederhana, seperti mematikan notifikasi saat sedang belajar. Iya, atau pakai teknik belajar seperti Pomodoro biar lebih fokus. Metode Pomodoro itu seperti apa ya? Metode Pomodoro adalah teknik manajemen waktu di mana kita belajar selama 25 menit secara fokus, kemudian beristirahat selama 5 menit. Setelah itu, ulang lagi siklusnya jadi 25 menit fokus, 5 menit istirahat. 25 menit doang.
kedengarannya lebih ringan sih dibandingkan harus fokus lama banget. Jadi ada jadwal istirahatnya ya. Iya, setelah 4 sesi belajar kita bisa mengambil istirahat yang lebih lama, sekitar 15 sampai 30 menit. Menarik juga. Sepertinya metode ini sangat sesuai bagi saya yang mudah terdistraksi. Jadi otak kita tidak dipaksa untuk fokus terlalu lama sekaligus. Jadi kesimpulannya, penurunan fokus ini bisa diatasi kalau kita sadar dan mulai mengatur penggunaan teknologi. Benar banget, yuk kita coba lebih bijak dalam memakai gadget. Sekian dulu podcast hari ini, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa.